Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita series nih dari film yang berjudul Dragon the Nine Realms. Film ini menceritakan seorang anak yang tidak sengaja menyelamatkan seekor naga langka yang akhirnya mereka berteman dan juga bersahabat dengan naga-naga lainnya. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah helikopter terbang. Di dalamnya ada seorang anak bernama Tom dan ibunya bernama Olivia. Mereka tengah pergi menuju ke tempat kerja milik ibunya yang berada di pinggir dari retakan bernama Cullerson yang sama dengan nama belakang mereka. Setelah sampai di markas pusat penelitian Project Icarus atau tempat kerja Olivia, mereka disambut nih oleh seorang wanita bernama Wong. Bahkan Wong sempat mengingat betapa konyolnya Tom saat 8 tahun yang lalu. Kemudian mereka saling mengobrol hingga sampai di dekat lift kantor. Sebelum melanjutkan menuju ke tempat kerja, Wong meminta Olivia untuk menginstruksikan untuk mengikut sertakan Tom di orientasi keselamatan Icarus bersama anaknya yang bernama John. John sendiri adalah teman masa kecil Tom yang sangat menyukai tarot. Setelah kedua ortu mereka pergi untuk kerja, seorang pria bernama Pak Baker datang. Pak Baker ini akan menjadi instruktur di orientasi keselamatan ini. Acara orientasi ini diikuti oleh 4 orang anak, yaitu Angelo, June, Tom, dan juga Alex. Uniknya, Alex merupakan satu-satunya anak yang terlihat introvert dan sangat pendiam. Setelah itu mereka langsung pergi menuju ke ruangan mereka. Di situ Pak Barker menunjukkan beberapa lantai yang ada di stasiun penelitian ini kepada anak-anak sebelum mereka sampai di tempat orientasi mereka. Hal ini membuat Tom selalu aktif mencari tahu, namun sayangnya Pak Barker selalu melarangnya. Sekalipun dilarang, Tom sendiri memiliki jiwa petualang dan rasa ingin tahu yang tinggi. Alhasil setelah sampai di lantai orientasi, Tom justru pergi ke lantai drone yang sangat dilarang oleh Pak Baker. Sesampai di lantai itu, Tom langsung terkesima, bahkan dia antusias nih melihat-lihat ke arah kawah di bawahnya. Tom melihat ada sesuatu seperti kilatan yang bergerak sangat cepat. Hal ini membuat seorang pekerja bernama Linda menegurnya. Sialnya lagi, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengakibatkan Linda terjebak dalam bahaya. Beruntungnya ada Tom di sana. Dia berusaha untuk menekan tombol darurat dan kembali menolong Linda dengan seluruh kemampuannya. Sekalipun Tom sempat kewalahan dan hampir jatuh, Pak Baker datang untuk menolong mereka. Sesampainya di Kubah, ibunya marah pada Tom. Namun mereka berhasil berbaikan lagi dengan syarat Tom harus taat aturan, sebab ibunya sangat takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ketika Tom ingin memberitahu soal sesuatu yang ada di bawah retakan pada ibunya, bosnya menelpon. Alhasil ibunya pergi nih dan mengingatkan Tom untuk menjauhi retakan itu. Namun karena rasa penasaran yang tinggi, Tom masih akan tetap mencari tahu soal kilatan dengan menggunakan drone-nya. Kini dia juga sudah berada di atas kubah dan akan bersiap menggunakan drone-nya menuju ke retakan. Tiba-tiba Jun datang nih dan bergabung. What do you mean? Like another drone? Poor thing. Singkat cerita, Jun sempat bercerita tentang arti kartu tarot milik Tom kepada Tom. Hal ini membuat Tom tersenyum sebab dia memang memiliki jiwa petualang sesuai dengan arti dari tarot itu. Malamnya Tom berencana untuk menurunkan drone itu ke dalam retakan. Di sana dia menemukan kilatan itu tengah terjebak di sebuah batu. Sialnya, kilatan itu menyambar drone. Alhasil drone itu terjatuh dan membuat Tom harus pergi mengambilnya. Akhirnya Tom turun lewat pinggir retakan. Beruntungnya ia berhasil nih mengambil drone-nya. Tapi Tom penasaran dengan sosok kilatan tersebut. Dia mengintip nih ke celah bebatuan yang menahan sosok itu. Setelah melihat, Tom sempat takut dan ingin kabur. Namun dia tidak tega melihat sosok itu yang sepertinya meminta bantuannya Tom. Akhirnya Tom membantu mengangkat salah satu batu yang menimpa ekornya. Setelah selesai menolong, Tom kaget melihat sosok itu yang ternyata adalah seekor naga. Pertemuan pertama mereka terkesan mengagetkan sebab naga itu masih belum mempercayai Tom. Apalagi ia juga masih takut dengan cahaya.
Singkat cerita, naga itu pergi dan meninggalkan Tom. Setelah itu Tom bergegas kembali ke atas dengan cara memanjat tebing menggunakan palu kecil miliknya. Sialnya Tom sempat terjatuh nih. Untungnya ada naga itu. Ia menolongnya dan membawa Tom pergi ke gua miliknya. Sesampainya di gua, Tom berusaha untuk mendekati naga tersebut. Bahkan dia ingin menunjukkan bahwa Tom tidak akan melukai hewan itu. Namun naga itu masih belum sepenuhnya percaya. Tom juga berniat mengekspos naga tersebut, namun dia mengurungkan niatnya. Selain itu, hewan bersayap ini sepertinya penasaran dengan isi tasnya milik Tom. Alhasil dia mengambilnya dan menemukan botol minum milik Tom. Menurut Tom, naga itu sedang mencari makan sebab hewan bersayap itu memakan snack milik Tom. Ketika Tom ingin kembali untuk mengambil makanan yang tepat untuk naga tersebut, justru hewan itu memulangkannya ke stasiun. Sebelum melepaskan Tom, naga itu membuat aliran listrik statis sehingga seluruh lampu padam. Ternyata hal itu sering terjadi di sana. Setelah Tom sampai di stasiun, naasnya dia ketahuan oleh Pak Bakar. Alhasil Pak Bakar membawanya pulang ke kubahnya. Di sana ibunya terlihat kesal padanya dan memarahinya. Hal ini membuat Tom sedih dan kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, dia melihat botol minuman miliknya yang sempat tertinggal di gua. Dengan sigap Tom mengambilnya lalu menutup jendelanya. Kemudian dia menunggu naga itu di sana hingga ketiduran. Keesokan harinya, saat di sekolah orientasinya, keempat anak itu tengah sibuk masing-masing hingga Jun berusaha mendekati ke arah Tom. Di sana Tom cerita soal naga tersebut yang menurut Tom bukanlah naga. Namun di situ Jun menceritakan bahwa naga itu nyata. Saat jam makan siang, Tom berencana mengambil makanan di rumahnya dan membawanya ke naga itu. Namun dia bertemu dengan ibunya. Lalu dia sempat bertanya soal jika ditemukan penemuan-penemuan di retakan tersebut, maka semua itu akan diapakan. Sayangnya jawaban ibunya terkesan tidak baik menurut Tom. Ditambah Tom ingin cerita pada ibunya soal naga tersebut. Sialnya selalu gagal sebab panggilan kerja memanggil ibunya terus. Sebelum pergi, Tom kembali ke sekolahnya untuk mengetahui lokasi gua tersebut. Beruntungnya ada Alex yang membantunya. Dengan kepintaran Alex meretas data Ikaris, Tom jadi bisa menemukan titik masuk ke gua. Dengan cepat Tom berusaha pergi menuju ke titik itu secara diam-diam, namun dia sempat diikuti oleh Jun. Beruntungnya Tom berhasil lolos nih dari Jun dan dia juga menemukan pintu masuk gua. Setelah memasuki gua, Tom memanggil naga tersebut. Secara tiba-tiba naga itu datang. Lalu Tom menyuguhkan semua makanan yang ia bawa kepada naga itu. Namun sayangnya tidak ada satupun nih yang cocok dengan selera hewan itu hingga Tom memberinya nugget ikan pada naga tersebut. Naga itu ternyata sangat suka nih, bahkan dia meminta dengan paksa Tom untuk berbagi makanan dengannya. Semua kebersamaan ini membuat naga itu sedikit demi sedikit percaya kepada Tom. Sehabis makan pun naga itu membawa Tom terbang menelusuri bagian bawah retakan. Namun sayangnya kesenangan itu sempat terganggu karena ada gempa bumi. Sekalipun mengalami kesulitan, naga itu berhasil membuat Tom dan dirinya selamat dari kejadian tersebut, yang mana mereka harus terjebak di gua dengan bebatuan besar yang menghalangi jalan. Kejadian itu membuat sebuah retakan kecil di sebuah batu besar. Karena penasaran, Tom berusaha memukulnya dengan palu kecil. Karena melihat Tom memukul batu besar itu, sang naga juga ikut membantunya dengan menyemburkan nafas listriknya. Setelah berhasil membuka batu itu, mereka dikagetkan dengan apa yang ada di dalamnya. Di sana banyak sekali nih para naga yang berterbangan. Karena waktu sudah malam, Tom harus segera kembali nih sebab ibunya akan pulang. Alhasil Tom meminta kepada naga untuk mengantarnya pulang dengan cepat tanpa ketahuan. Dengan cepat naga itu berhasil nih mengantar Tom tepat pada waktunya. Keesokan harinya Tom ingin pergi mengunjungi sang naga yang belum ia beri nama. Sialnya Tom lupa soal alat sensor gerak yang hari ini telah terpasang semua. Hal ini membuat Tom pergi ke rumah Alex untuk meminta bantuan padanya. Beruntungnya Alex mau membantunya nih, yaitu dengan memasang sebuah aplikasi peretas sensor di ponsel Tom. Namun Tom tidak menceritakan alasan dia ingin melakukan semua itu pada Alex. Singkat cerita, Tom menonaktifkan sensor di ponselnya, lalu dia pergi ke pintu masuk menuju gua. Namun sayangnya dia diikuti oleh Jun. Kemudian Tom berusaha berbohong pada Jun soal naga tersebut. Sialnya dia ketahuan oleh Jun. Akhirnya mereka berdua masuk ke sana dan bertemu dengan seekor naga, yaitu teman rahasia Tom. Di sana Tom memperkenalkan Jun pada naga tersebut.
Setelah itu Tom memberi nama pada naga itu, yaitu Thunder. Secara tiba-tiba Jun ingin memfoto Thunder, namun dicegah oleh Tom sebab Tom tidak bisa mengekspos keberadaan Thunder ke hadapan Rake Corp, termasuk kedua ibu mereka yang bekerja pada Corp itu. Akhirnya Jun paham dan mengurungkan niatnya. Sehabis itu Jun sadar kalau Tom sempat berbicara soal para naga. Dengan cepat dia bertanya pada Tom. Alhasil Tom dan Thunder bersedia mengantar Jun ke sana. Sesampainya di gua tempat para naga berada, Jun sangat terkesima nih. Semua ini seperti di dalam cerita-cerita yang sering ia dengar dari neneknya. Jun merasa semua naga di sana sangat ramah seperti Thunder. Namun sayangnya semua itu berubah saat Jun berinteraksi dengan salah satu naga yang memiliki cula. Semua itu membawa malapetaka bagi Jun, Tom dan juga Thunder, sebab ketiga naga bercula itu mengejar dan menyerang mereka. Bahkan mereka sempat terpencar ketika Jun hendak bersembunyi. Naga bercula itu memicu retaknya lantai di sana, sehingga membuat Jun terjatuh ke bawah dan berakhir bertemu dengan naga berkepala dua. Sementara itu, Tom dan juga Thunder berusaha mencari Jun. Sekalipun ketemu celah di mana Jun terjatuh, mereka tidak bisa melakukan apapun, sebab hal itu membahayakan Jun dan naga berkepala dua di bawah mereka. Yang mana Jun mengerti situasi ini sesuai dengan ramalan yang ada di kartu tarot miliknya. Selain meramal Tom, dia juga sempat meramal dirinya. Singkat cerita, Jun berusaha untuk membuat naga berkepala dua itu jinak seperti Thunder dengan Tom. Di sisi lain, Tom dan Thunder sedang bekerja sama nih untuk menggiring ketiga naga bercula itu dan memberi waktu kepada Jun untuk melepaskan diri dari sana bersama naga berkepala dua. Sekalipun diserang terus, Tom dan Thunder juga menyerang balik. Usaha mereka benar-benar berhasil nih membuat para naga itu terjebak di kristal. Sementara itu Jun masih berusaha mendekatkan dirinya pada naga berkepala dua itu. Awalnya sangat sulit nih, namun gadis itu mengerti dan berhasil membangun persahabatan dengan naga berkepala dua yang ia beri nama Wu Wei. Setelah itu gempa tiba-tiba terjadi nih. Dengan cepat Jun bekerja sama dengan Wu Wei untuk dapat keluar dari sana menggunakan kekuatan es dan api milik naga itu. Akhirnya mereka berhasil keluar dan bertemu dengan Tom dan juga Thunder. Setelah itu mereka berniat untuk kembali ke rumah mereka. Namun sayangnya sebuah batu besar menghalangi jalan masuk dan sesuatu telah membuat sebuah lubang yang cukup besar. Di situ Tom berpendapat bahwa lubang itu dibuat oleh seekor naga yang cukup besar. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja. Sayangnya mereka sempat mendengar seekor naga bercula tengah terluka. Alhasil Tom berniat untuk membantu naga tersebut. Di situ Thunder dan juga Jun melarangnya. Namun sayangnya naga itu sepertinya ketakutan melihat mereka dan menembaki mereka. Singkat cerita, Tom tetap ingin menolong naga itu dan dia memutuskan untuk kembali ke Ikaris demi mengambil kotak P3K. Selama perjalanan mereka sempat bertemu sebuah drone milik Ikaris. Dengan cepat Tom meminta Thunder untuk meledakannya. Yang sialnya drone itu sempat merekam mereka walau tidak begitu jelas. Rekaman itu dilihat oleh Olivia dan kawan-kawan, bahkan oleh Alex yang tengah meretas kamera di Ikaris lewat laptopnya di domnya. Di sisi lain, Tom dan juga Jun sedang menuju ke ruang medis. Lalu tiba-tiba saja gempa cukup besar terjadi. Hal ini juga berdampak pada D'Angelo dan ibunya yang sedang berada di ruang medis. Singkat cerita, Angelo membantu ibunya membereskan kardus-kardus yang jatuh. Setelah ibunya pergi, Tom dan juga Jun menyelinap ke sana untuk mengambil kotak P3K. Namun sayangnya mereka ketahuan nih oleh Angelo. Karena ketahuan, Tom meminta Jun untuk tetap merahasiakan soal para naga dari siapapun. Sialnya Jun justru membawa Angelo dalam misi menolong naga bercula itu. Sebab Angelo adalah orang yang tepat soal menyembuhkan hewan. Karena kakeknya adalah seorang dokter hewan dan Angelo sering membantu kakeknya. Kemudian mereka membawa Angelo menuju ke tempat persembunyian dan memperkenalkannya kepada Thunder dan juga Wu Wei. Awalnya Angelo kaget dan pingsan. Setelah itu mereka bergegas pergi menuju ke dunia naga sambil membawa Angelo.
Sesampainya di sana, Tom hanya menjelaskan singkat pada Angelo tentang naga yang terluka itu sambil mencarinya, sebab naga itu telah bersembunyi. Setelah ketemu, Angelo berusaha mendekati naga tersebut. Sayangnya dia juga diserang olehnya. Hal ini membuat Angelo sedikit kesal, bahkan meminta untuk pulang. Namun dia tidak tega nih melihat naga itu terluka. Alhasil Angelo menolong naga bercula itu dan dia berhasil membantu naga tersebut. Bahkan naga bercula itu sangat senang ditolong olehnya. Seen your share of battles, huh? There you go. Sialnya 3 naga bercula yang sebelumnya mengganggu Tom dan juga Jun datang. Alhasil mereka bersembunyi dan meninggalkan naga yang ditolong oleh Angelo tadi. Naasnya lagi, 3 naga bercula itu justru membuli naga kecil tersebut. Karena tidak tega, Angelo berusaha menghentikannya. Sayangnya dia justru diserang oleh 3 naga bercula. Lalu dia lari dan menaiki Wu Wei. Setelah itu mereka terbang dan dikejar-kejar oleh 3 naga itu. Kemudian mereka juga melakukan penyerangan supaya 3 naga tersebut berhenti mengejar mereka. Sialnya 3 naga itu masih menyerang mereka nih, bahkan sampai membuat Angelo terjatuh. Untungnya naga bercula kecil itu berhasil menolongnya. Sementara itu Tom dan juga Jun dalam masalah, mereka terjebak. Angelo bersama naganya berusaha menolong mereka nih. Akhirnya usaha Angelo dan naganya berhasil membuat 3 naga bercula itu kabur. Sebelum kembali, Angelo memberikan nama kepada naga kecil itu. Namanya adalah Plowhorn. Malamnya Jun dan juga Tom diundang makan malam bareng nih di rumah Angelo. Di situ Tom terus mengingatkan Angelo bahwa semua tentang klub naga mereka harus dirahasiakan. Sayangnya Angelo justru keceplosan. Beruntungnya ibunya sempat mengira semua itu hanyalah sebuah permainan peran saja. Alhasil semua rasa itu masih aman. Singkat cerita, di suatu sore, Tom dan kawan-kawan akan kembali ke rumah. Namun kilat di langit membuat Thunder ingin terbang ke sana. Sayangnya ada heli patroli. Beruntungnya mereka sempat bersembunyi. Tetapi sesaat mereka kembali, ada seekor naga transparan yang membuntuti mereka. Sementara itu, Alex masih penasaran dengan apa yang dia lihat soal rekaman drone. Saat ini dia tengah memantau Tom di rumahnya. Lalu tiba-tiba saja ortunya datang dan mengajaknya pergi mencari kunang-kunang nanti malam. Namun dia menolak ajakan mereka. Alhasil ortunya meletakkan senter di atas kasurnya sebelum mereka pergi. Di sisi lain, Tom dan kawan-kawan sedang berada di tempat persembunyian mereka. Di sana mereka sedang mengajari para naga jurus bersembunyi. Namun suara Alex yang sedang mencari Tom membuat mereka panik. Alhasil mereka berniat memata-matai Alex. Ternyata bukan cuma mereka nih, naga yang transparan itu juga mengikuti mereka. Kini mereka tengah melihat Alex dari kejauhan. Gadis itu berusaha mencari keberadaan Tom lewat tabletnya. Namun dia tidak menemukannya. Justru Alex menemukan Thunder, Wu Wei dan juga Plowhorn yang penasaran dengannya. Alhasil Alex sangat anxious dan pergi ke rumahnya dengan sangat takut. Hal ini dilihat dan diikuti oleh naga transparan itu dan juga ketiga temannya Alex. Sesampainya di rumah, Alex masih ketakutan. Bahkan dia merasa tidak sendirian nih berada di rumahnya hingga Alex menemukan seekor naga transparan yang membuatnya semakin takut. Bahkan dia ingin segera keluar dari rumahnya. Namun sesaat dia membuka pintu, ketiga temannya berdiri di sana. Singkat cerita, Alex mempersilahkan mereka masuk dan menceritakan bahwa dia melihat monster yang sebenarnya adalah naga. Lalu tiba-tiba saja ortu Alex datang. Mereka kaget bahwa Alex sedang bersama teman-temannya. Hal ini juga membuat mereka senang nih, sebab Alex memiliki teman. Sebelum mereka pergi, ortu Alex menjamu teman-teman Alex. Setelah mereka pergi, Tom dan juga Angelo berusaha untuk menangkap naga transparan tersebut. Sialnya mereka gagal. Namun naga itu sepertinya sangat menyukai Alex, tapi Alex justru takut. Melihat kegaduhan ini, Angelo dan juga Jun memutuskan untuk memberi ruang kepada Tom dan Alex berdua saja. Setelah mereka keluar, Tom dan Alex saling bertukar cerita nih soal naga. Yang awalnya Alex bercerita soal anxiety dirinya terhadap dunia luar pada Tom, terutama pada hewan peliharaan. Namun Tom berhasil membujuk Alex sehingga gadis itu percaya padanya dan memulai bonding atau berteman dengan naga transparan itu.
Hal ini membuat naga itu menunjukkan sosok aslinya dan Alex sangat terkagum padanya. Kemudian mereka memutuskan untuk membawa pergi naga tersebut ke tempat persembunyian supaya orang lain tidak dapat melihatnya. Namun sayangnya saat mereka akan segera pergi terbang, Alex menolak sebab takut. Ditambah Pak Bakar memperketat sistem keamanan di sana yang bahkan listrik Thunder tidak mempan memadamkannya. Alhasil mereka sedikit try harder nih untuk dapat mencapai tempat persembunyian. Selama perjalanan mereka saling bekerja sama secara tim dengan para naga mereka. Yang akhirnya mereka berhasil lolos dan sedikit lagi mencapai tempat persembunyian. Namun sialnya Alex dan naganya bertemu dengan ortu Alex. Melihat ortu Alex, naganya berlari ke sana. Namun Alex berusaha menghentikannya dan dia berhasil nih. Bahkan naganya itu juga sukses berkamuflase sehingga orang tua Alex tidak melihat mereka. Sesampainya di tempat persembunyian, Alex memberi naga itu nama, yaitu Feathers. Feathers sangat senang dan gembira, begitu juga Alex. Lalu Thunder terlihat sedikit sedih nih, sebab dia ingin sekali bisa bertemu spesies seperti dirinya lagi. Namun kesedihan itu sirna karena Feathers. Singkat cerita, pada suatu malam terjadi gempa bumi yang berhasil membangunkan setiap orang, termasuk Tom dan juga Olivia. Paginya mereka semua tengah berada di Icaris untuk membahas apa yang akan terjadi dan cara mengatasinya. Rapat itu menghasilkan sebuah rencana untuk membom ke titik pusat gempa yang berada di bawah Icaris. Rencana itu akan dilaksanakan esok pagi. Hal ini membuat Tom dan kawan-kawan khawatir sebab gua di bawah mereka adalah tempat persembunyian para naga mereka. Sebelum pergi, Tom sempat memberikan semangat kepada Olivia sebab rencana itu adalah milik ibunya. Setelah itu, Tom dan kawan-kawan pergi ke tempat persembunyian karena mereka sangat khawatir pada naga mereka. Lalu Tom meminta kepada Thunder untuk segera mengevakuasi Wu Wei, Plowthorn, dan juga Feathers menuju ke dunia naga. Alhasil Thunder mengerti dan menuruti perintah Tom. Setelah say goodbye kepada para naga, Tom dan kawan-kawan kembali ke permukaan. I wish I could disappear with you. Di sisi lain, rencana Olivia untuk membom dengan mesin bernama Probe sudah disediakan oleh perusahaannya. Sementara itu, Tom dan kawan-kawan akan segera kembali ke rumah. Namun mereka sempat bertemu dengan seekor naga besar bernama Vault Reaper. Naga besar itu merupakan penyebab terjadinya gempa di sana. Melihat penyebab gempa adalah seekor naga, Tom memiliki ide nih untuk menghentikan naga tersebut tanpa harus membocorkan rahasia tentang naga itu sendiri. Namun mereka membutuhkan bantuan para naga mereka. Malam harinya, mereka berencana untuk segera pergi menuju ke dunia naga demi menjemput naga-naga mereka dan melaksanakan misi mereka, di mana Tom dan juga Jun yang akan pergi menjemput. Alex yang menjadi CCTV sekaligus peretas mereka, sedangkan Angelo yang akan membawa mereka turun dengan derek probe. Sayangnya rencana mereka sempat kehambat nih sebab Vault Reaper datang. Untungnya naga besar itu tidak dapat melihat. Mereka akan aman kecuali mereka membuat suara yang dapat menarik perhatian naga besar itu. Namun di situ Tom dan juga Jun mengalami kesulitan untuk dapat sampai di gua dunia naga. Ditambah Angelo juga sama. Sekalipun banyak rintangan, mereka berhasil nih sampai di tujuan. Sialnya mereka sempat kehabisan waktu karena Olivia dan Pak Baker akan segera memulai rencana mereka. Sementara itu Tom dan juga Jun mengalami masalah sebab pintu masuk gua dihalangi oleh bebatuan akibat Vault Reaper. Namun Tom berusaha untuk memanggil Thunder menggunakan palu kecil miliknya. Sedangkan Olivia dan Pak Baker sekarang sudah meluncurkan rudal ke arah lubang yang diduga pusat gempa berada. Kejadian ini membuat Vault Reaper keluar dari sana dan menerjang alat probe yang dinaiki Olivia dan Pak Baker. Melihat ibunya dalam kesulitan, Tom sangat panik dan terus memanggil Thunder. Beruntungnya naga itu berhasil mendengar Tom dan menghancurkan bebatuan itu. Kemudian Tom meminta Jun untuk segera membawa Plowthorn dan Feathers ke Angelo dan Alex. Sementara Tom dan Thunder akan mengalihkan perhatian Vault Reaper. Tom dan Thunder berhasil nih membawa Vault Reaper menjauhi alat probe. Saat ini mereka berdua tengah menghadapi naga besar itu. Namun kekuatan mereka berdua saja tidak cukup. Yang untungnya Angelo dan Jun ikut bergabung nih, tapi tidak dengan Alex, yang mana mereka bertarung melawan Vault Reaper. Mereka terus melakukan perlawanan hingga para naga mereka kehabisan tenaga. Akhirnya mereka kewalahan melawan naga besar itu. Beruntungnya Alex dan Feathers datang tepat pada waktunya.
Kekuatan milik Feeders berhasil membuat naga besar itu kewalahan. Namun sayangnya sesaat mereka sudah berhasil membuat Vault Reaper terjatuh, Tom dan juga Thunder justru ikut terseret ke sana. Namun Dewi Fortuna berada di pihaknya, jadi Tom dan Thunder selamat dari kejadian naas itu. Setelah itu mereka kembali nih ke Ikaris dan bertemu dengan ortu mereka. Semua misi ini berhasil dengan baik. Di akhir film, Tom dan kawan-kawan berkumpul kembali nih di tempat persembunyian mereka. Di sana, Tom, June, Alex, dan Angelos saling menempelkan tangan mereka di dinding. Hal ini membuat Thunder juga melakukannya namun dengan cara berbeda. Karena Thunder membuat sebuah logo berbentuk naga yang ternyata sama dengan topi Viking milik Tom. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.